Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Grand K Chess Classic and Open 2024. Hari keempat setelah hari jeda kawan, memainkan game ke-7 dan game ke-8. Sementara turnamen dipimpin oleh Magnus Carlsen, selisih setengah poin atas pesaing terdekatnya Richard Rapport kawan, menempel ketat dengan selisih hanya setengah poin sekarang. Karena Magnus Carlsen hanya memetik kemenangan pada game ke-7, mengalahkan Daniel Friedman. Kemudian di game ke-8-nya kawan, Magnus Carlsen bermain imbang melawan Ding Liren. Nah, kebetulan Richard Rapport kawan di hari sebelumnya mendapatkan 2 kali kekalahan pada game ke-5 dan game ke-6. Kemudian di hari keempat berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan kembali, mengalahkan Vincent Khammer pada game ke-8 dan di game ke-7 mengalahkan juara dunia Ding Liren kawan. Seperti apa gamenya? Langsung ke papan analisisnya. Nah, Richard Rapport, Ding Liren ini juga bermain di kandidat edisi sebelumnya kawan. Coba penampilan kedua pemain ini kurang bagus. Richard Rapport selepas kandidat dan mengikuti beberapa turnamen, penampilannya juga tidak stabil kawan. Richard Rapport banyak kehilangan elo kawan. Nah, elo standarnya saat ini Richard Rapport berada di angka 2719. Kalau tidak salah dia menempati posisi ranking ke-29 dunia. Sedangkan posisi elo rapidnya sekitar 2720 kawan. Ya sekitar segitu kalau tadi saya tidak salah baca di live rating. Nah, Ding Liren saat itu di kandidat kawan, permainannya kurang bagus. Kebetulan elonya masih tinggi kawan, menempati ranking kedua dunia saat itu, sehingga dia terpilih untuk menjadi lawan Ian Nepomniachtchi. Nah, Ian Nepomniachtchi kebetulan di kandidat menang kawan. Tapi aturannya seperti itu yang dibikin oleh FIDE, tidak otomatis jadi juara dunia setelah menang kandidat. Ding Liren maju kawan melawan Ian Nepo. Sayangnya Ian Nepo 2 kali gagal untuk mendapatkan gelar juara dunia. Oke kawan, di sini kita lihat permainan Richard Rapport memainkan pion E4 dan dibalas dengan pion E5. Nah, tidak memilih dengan kuda F3 tapi pembukaan gajah C4. Kuda F6 kawan. Nah, di sini biasanya ya pion D3 pilihan utamanya. Tapi memilih dengan kuda C3 bertransposisi ke pembukaan Vienna sekarang. Kalau kalian memilih dengan pion D3 biasanya akan berlanjut ke pembukaan Italia. Apakah gajah ke petak E7 ataupun juga dengan gajah ke petak C5 kawan. Tapi biasanya juga didahului dengan kuda C6. Nah, ada kuda F3 baru gajah E7, gajah C5 kawan. Kalau gajah C5 kita masuk ke pembukaan Italia, Giojo Pianissimo. Tapi memilih dengan kuda C3 masuk ke permainan Vienna sekarang. Nah, gajah C5. Atau kalian memilih langkah yang lain selain gajah C5, kuda C6 merupakan pilihan utamanya. Selepas itu ada pion D3. Nah, baru di sini kuda bisa bergerak ke petak A5, serang gajah terang, ataupun gajah ini ke petak B4 untuk pressure kuda C3. Tapi memilih dengan langkah gajah C5 langsung. Kuda G berkembang ke petak E2, kedua pemain rokade pendek, dan pion C6 lanjut Ding Liren. Jelas untuk dukungan pertarungan petak D5 didahului oleh Richard Rapport. Pion D4 serang petak pusat. Baku hantam terjadi antar pion di petak D4 ambil balik oleh kuda dan Ding Liren menyerang balik dengan pion D5. Buka akses bagi gajah terangnya juga untuk keluar kawan. Nah, terjadi baku hantam sekali lagi antar pion kawan. Nah, diambil balik oleh pion C. Ding Liren merelakan struktur pionnya terpisah kawan di lajur D sekarang. Ada satu pion terpisah di lajur D. Kalau kalian ambil menggunakan kuda kawan, balasan putih mungkin dengan kuda B3 di sini kawan. Nah, nanti mendapatkan pion di sini. Mungkin kuda pukul kuda C3 dengan tempo ancam menteri, juga pertukaran bisa terjadi di sini kawan. Nah, di sini gajah akan dikeluarkan terlebih dahulu kawan untuk ya kembangkan perwira, tempo ancam benteng. Tidak mungkin blokade dengan pion F6 karena pion ini kena pin dari gajah terang di sini. Mungkin benteng ini digeser saja, atau kalau kalian ingin melakukan skak terlebih dahulu ya sikat dengan gajah. Nah, blokade dengan pion di sini. Gajah bisa ditarik mundur atau ambil langsung juga tak ada masalah. Ambil balik, kemudian berlanjut juga kuda sikat gajah di petak C5. Putih masih baik-baik saja. Atau di posisi ini tadi kawan, benteng ini digeser saja ke petak F8. Nah, kalian ambil gajah kawan. Kalau kalian mundur ke peta ini, kuda dari ancaman pion bisa berlanjut dengan benteng Fe1.
Putih masih baik-baik saja dan kalian sulit untuk nanti menjaga pion ini. Terpaksa mungkin kalian dorong pion ini kawan. Nah, sikat kuda di sini tetap pion ini akan terpisah juga kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya dengan pion C ambil balik pion D5. Gajah tarik mundur ke B3 terlebih dahulu dan gajah G4 serang menteri. Blokade dengan pion F3. Nah, dengan dorong pion ini kawan, artinya diagonal ini terbuka, otomatis kuda kena pin, jadi tak terburu-buru pindahkan gajah. Dingliren kembangkan kuda C6 terlebih dahulu, menekan kuda di sini. Nah, kuda C mundur ke E2, backup saudaranya dan persiapan berikan jalan bagi pion kawan, dan gajah juga nanti terbuka diagonalnya di diagonal C2 H7. Gajah sekarang mundur ke peta H5 menghindari pion. Nah, pion C3 perkuat posisi kuda. Ada benteng E8. Di sini ada gajah G5 dikeluarkan oleh Richard Rapot pin kuda. Nah, gajah mundur ke peta G6. Lanjut dingliren untuk awasi ruang-ruang terang ini kawan. Di sini raja menghindari pin, bergerak ke peta H1 dan keluarkan benteng untuk aktif juga. Bagus kawan, langkah benteng J8. Menteri bergerak naik menghindari pin dari gajah, lindungi kuda di peta F6 tanpa perlu merusak struktur pion. Tapi dingliren memilih keluarkan menteri ke peta B6 untuk pressure kuda di sini. Walaupun terlihat melepaskan pion, tapi pion di peta B2 juga dalam ancaman nanti kawan. Tapi Richard Rapot tetap sikat kuda terlebih dahulu untuk merusak struktur pion. Bertumpuk di lajur F sekarang punyanya dingliren. Tapi raja juga langsung punya ruang kawan di peta G7 jika ingin naik. Cuma masalahnya posisi menterinya kurang bagus di sini kawan, di peta B6. Kuda F4 kawan untuk coba rebut pion ini dengan kuda. Tidak terburu-buru dengan gajah, karena juga menteri akan mendapatkan pionnya di peta B2. Jadi dengan kuda F4 untuk menghindari juga tekanan di lajur E. Kuda E7 pertahankan pionnya kawan. Kemudian ada menteri D2. Koneksikan dua bentengnya, proteksi pion. Baru di langkah berikutnya bisa ambil pion yang di sini. Nah, Stockfish menyarankan coba nanti kejar gajah dengan pion A5, pion A4. Memilih raja bergerak ke peta G7. Benteng FE1. Kenapa tidak langsung ambil pion di sini kawan? Masalahnya nanti juga ada benteng yang keluar ke lajur pusat. Tentu kuda pukul kuda ambil balik oleh gajah. Ada benteng, gajah mundur, gajah sikat kuda ambil balik. Hitam mempunyai benteng yang sangat aktif kawan, jadi merugikan putih. Jadi tidak ambil pion, memilih aktifkan benteng FE1. Baru sekarang gajah sikat kuda D4 ambil balik dengan menteri. Dan pertukaran menteri terjadi kawan di langkah ke-19 atau langkah ke-20 putih. Sama-sama sekarang mempunyai pion terpisah, cuma pion ini juga lemah, pion ini juga sama lemah kawan. Kalau nanti ambil pion tetap benteng ini keluar, juga bisa mendapatkan pion putih di pusat. Terlebih dahulu di sini kawan, kuda F5 lanjut dingliren untuk mencoba menantang pertukaran benteng, menekan pion yang di sini. Nah, tantangan pertukaran ditolak dengan benteng ED1. Benteng hitam sulit kawan menusuk ke baris kedua. Dua lajur yang terbuka penuh ini sudah dikontrol oleh para perwira putih. Untuk menusuk ke baris kedua sudah tidak mungkin lagi kawan. Apalagi kuda ini posisinya cukup bagus, di mana tidak ada lagi pion E yang ganggu kuda. Pion G sudah tidak ada lagi kawan. Posisinya cukup aman. Nah, gajah pun awasi peta C2. Tidak mungkin lagi salah satu benteng menusuk ke dua jalur yang sudah terbuka ini kawan, untuk menusuk ke baris kedua putih. Benteng AD8 pertahankan posisi pion walaupun Stockfish tidak menyukainya. Kuda E3 tadi yang terkuat kawan, atau bermain dengan pion A5 untuk coba ancam gajah agar meninggalkan ruang peta C2 ini. Tapi benteng AD8, benteng AC1 siap menusuk ke baris ke-7 kawan, tapi diancam terlebih dahulu oleh dingliren dengan kuda E3 terlebih dahulu kawan, dan siap lompat untuk blokade. Benteng E1, kuda C4 membuka tantangan pertukaran benteng, blokade akses benteng menusuk ke baris kedua kawan. Terlebih dahulu benteng pukul benteng, ambil balik oleh benteng. Kalian tidak bisa ambil kuda untuk mendapatkan pion kawan, karena posisi kalian dalam posisi terancam, skakmat terjebak di pojok. Jadi pion hampa terlebih dahulu oleh Richard Rapot, berikan ruang. Sekarang pion B5 perkuat posisi kuda, dan sekarang baru kuda caplok pion D5. Di sini benteng D8 yang terkuat kawan, untuk coba serang kuda pion di sini.
Nah, gajah mungkin sikat kuda, ambil balik oleh pion, dan berlanjut kuda ini ke petak E3 mungkin kawan. Nah, berlanjut dengan benteng ambil pion D4. Tapi memilih dengan kuda caplok pion B2, lanjut dingliran. Nah, sekarang benteng mulai menusuk ke baris ke-7. Masalahnya di situ malah memberikan jalan bagi benteng kawan. Coba lihat di sini ada dukungan juga dari gajah. Kuda siap ke sini, caplok gajah, tidak ada lagi yang backup petak F7 dengan tempo ancam pion, dan pion ini juga siap dipredeli juga kawan. Pion A5, jawaban dari dingliran. Kuda F4 ada pion A4, gajah ke D5 kawan. Dan di sini kuda lompat ke D3 untuk menantang pertukaran. Tapi Richard Rapport tentu caplok gajah saja. Ambil balik oleh pion H karena pion F kena pin. Nah, baru benteng ambil pion F7 skak. Raja ke H6. Benteng ambil pion F6. Sekarang Richard Rapport unggul 2 pion kawan. Kita lihat apakah salah satu pion ini bisa lolos. Sulit kawan, dengan adanya pion di petak terang, adanya gajah terang kawan. Di sini ada benteng D8. Gajah C6. Pion jatuh, hitam juga kehilangan pion. Raja G7 terlebih dahulu, dekati benteng, benteng ke E6, kemudian benteng caplok pion D4. Nah, di sini gajah ambil pion B5, benteng ambil pion H4 skak, raja ke G1, benteng D4 kawan untuk lindungi kuda. Dan di sini kawan, kalau kalian nekat untuk caplok kuda ini dan memasuki permainan endgame benteng versus benteng, putih memang unggul 1 pion, tapi butuh perjuangan panjang kawan. Nah, di sini juga nanti bisa coba rebut pion. Sulit kawan, di sini masih tanda tanya dalam permainan seperti ini, tapi secara teoritis akan berakhir miss. Jadi menahan buah di atas papan selama mungkin dengan pion A3. Hentikan laju pion agar tetap berada di ruang terang. Nanti ada kesempatan caplok pion ini kawan. Nah, di sini ada pion G5. Stockfish menyarankan langsung adu benteng kawan untuk mencoba mendapatkan pion yang di sini. Nah, di sini sikat, ambil balik. Nah, di sini kawan, putih masih bisa menang kawan dengan permainan seperti ini. Tapi memilih dengan langkah benteng E3 ancam kuda. Kuda lari ke F4, diikuti benteng ke baris kedua nanti kawan. Di sini ada benteng E4, benteng D1 skak. Diblokade oleh gajah, tidak bergerak ke sini. Temponya skak, pion jatuh juga. Jadi blokade dengan gajah F1. Dan benteng A1 yang terkuat kawan. Memang di sini pionnya juga jatuh, tapi dia juga mengawasi pion di lajur A. Tapi memilih dengan kuda ke petak D5, raja mulai aktif ke F2, benteng D2 skak. Nah, Stockfish menyarankan ke petak E1 dekati benteng hitam. Temponya kawan memilih lari ke petak G3. Nah, raja mulai aktif disarankan oleh Stockfish memilih dengan ancam gajah. Gajah ke C4 ancam kuda, kuda kembali ke F4, raja G4, ada kuda caplok pion G2, raja caplok pion G5. Nah, Stockfish menyarankan benteng C1 kawan memilih benteng A1, benteng mundur ke E8, biarkan pionnya jatuh, dan di sini ada benteng ambil pion A3. Tapi rencana Richard Rapport adalah untuk melakukan ancaman skakmat untuk raja ini supaya mojok kawan, tak ada pilihan lain. Bergerak ke petak H7 dan mencoba menjebak kuda mungkin, ataupun ancaman skakmat berikutnya kawan, benteng kembali ke F8 untuk jaga pion terlebih dahulu. Nah, persiapan juga melakukan skak-skak nanti kawan untuk mencoba mendesak posisi raja agar mojok. Benteng C3 ancam gajah, benteng F7 skak terlebih dahulu, raja G8 dan gajah E6 kawan. Tidak terburu-buru untuk melakukan discover. Mungkin discover dengan benteng F4 bisa kalian lakukan. Raja bergeser ke H8, memilih gajah ke petak E6, benteng E3 serang gajah lagi, gajah ke D5, kemudian ada pion A3. Harus hati-hati, tapi benteng nanti lewat belakang juga bisa mengawal pion hitam. Raja ke H6, awas ada ancaman kawan, ancaman serius. Skak di sini, kuda bisa jatuh. Benteng D3. Ya, kalau benteng skak, kuda jatuh, gajah jatuh kawan. Di sini gajah ancam benteng terlebih dahulu ke C4. Nah, benteng ke D4 yang terkuat kawan memilih kuda ke petak E3 setelah benteng G7. Double check kawan di posisi ini. Dingliran menyerah karena benteng di langkah berikutnya juga jatuh kawan. Anggap contoh permainan dilanjut ke petak F8, maka berlanjut di sini bisa melakukan skak terlebih dahulu
ataupun juga gajah ambil benteng langsung, sudah membuat permainan wassalam game over kawan. Nah, masih bisa dikejar oleh benteng, tidak bisa lagi di backup dengan kuda, ada gajah di sini. Oke, itulah kawan permainan Dingliren yang kalah kawan pada game ke-7 saat meladeni permainan Richard Rapot. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.